Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga. Engkau yang menciptakan alam semesta, Engkau yang memberikan napas hidup kepada setiap umat manusia. Pada saat ini kami memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Kekuatan kuasa darah Yesus Kristus yang maha dahsyat menguduskan tubuh, jiwa, roh kami, menetralisir tubuh, jiwa, roh kami. Hidup kami dijadikan bait suci, tempat Roh Kudus bertahta, tempat Roh Kudus berhadirat dalam kehidupan kami. Diberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Berkat-berkat limpah dari surga, kekuatan diperbarui dari tempat maha tinggi. Setiap pribadi kekuatannya diperbarui, limpah dari tempat maha tinggi. Engkau memperhatikan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa hikmat dan makrifat-Mu melengkapi kami hamba-Mu. Kekuatan hadirat-Mu limpah dalam setiap kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini tema yang saya sampaikan, datang pada Tuhan, bertobat dan puasa. Ini tema yang sangat indah. Datang pada Tuhan, bertobat dan berpuasa. Saudara siap diberkati Tuhan? Amin. Saudara siap diperbarui kekuatannya? Amin. Jadi tema ini saya minta dari Tuhan, datang pada Tuhan, bertobat dan berpuasa. Indah. Kalau bicara mengenai datang pada Tuhan, Dia Allah pencipta alam semesta, Dia adalah segala-galanya. Amin. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi Dia tidak akan berlalu. Selanjutnya, kalau sudah datang pada Tuhan, bertobat, meninggalkan segala sifat, watak, karakter kehidupan yang tidak berkenan pada Allah, ditinggalkan, dibuang jauh-jauh. Setelah itu diperbarui lewat berpuasa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 17. Kita akan baca dulu di sana. Yoel pasal 2 mulai dari ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ayat 12 ini bacaan pertama. Berbalik pada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Tubuh, jiwa, dan roh itu fokus kepada Tuhan. Dengan berpuasa, dengan menangis. Menangisnya itu ada dua: menangis rasa syukur, menangis menyesali segala dosa-dosa. Yang berikutnya mengadu. Semua diaturkan kepada Tuhan, dicurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang. Ya, Dia itu Allah pencipta alam semesta, itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Saudara, kalau orang itu sedang mengalami proses hidup, kadang-kala untuk dipersembahkan kepada Tuhan itu sangat rindu persembahan, tapi belum di tangan yang dipersembahkan itu. Sampai dikatakan, ayo datang pada Tuhan dengan segenap hati, dengan menyesali segala dosa-dosamu, disesali, ditangisi, menangis karena jatuh dalam dosa,
Dan berikutnya, mohon kekuatan untuk melangkah mendekat kepada Tuhan. Tiuplah sangkakala di Sion. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Jadi puasa yang kudus itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap nyawa kita. Kumpulkanlah bangsa ini. Kuduskanlah jemaat, hidupkanlah orang-orang yang tua, Ya, orang-orang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusul, baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya, baiklah para imam pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? ya saudara, ini juga tugas para imam untuk berseru mohon kemurahan Tuhan supaya umat jemaat milik Tuhan itu jangan sampai menjadi celah, menjadi batu sandungan. Dimohonkan belas kasihan dari Tuhan. Yesaya pasal 58 ayat 1 mulai. Begini bunyi firman Tuhan, kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku, ya terus, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Ya terus, Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. sesungguhnya Kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. saudara, ini berpuasa yang tidak dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, tidak kudus pikirannya. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki, Dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagat, dan membentangkan kain kanu dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Jadi ayat yang ke-6, saudara perhatikan. Terus, Bukan berpuasa yang kukendaki. ya, berpuasa yang dikehendaki Tuhan ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman Dan melepas tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Berpuasa yang Tuhan kehendaki itu melepaskan belenggu-belenggu kelaliman. Kalau dirinya itu dibelenggu oleh kelaliman, kejahatan, dilepaskan. Atau kalau ada orang yang mengalami hidupnya disiksa oleh kelaliman yang semu atau palsu, didoakan supaya lepas. Amin. Amin. Ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, orang yang dianiaya, dilepaskan dan mematahkan setiap kuk. Ini tugasnya.
Ayat yang ketujuh dilengkapi ini, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. jadi memecah-mecah roti. Jadi dalam berpuasa itu kita kan lapar. Kalau ada orang lapar di sekitarmu, ada yang kurang, minta tolong, supaya ada empati, murah hati. Nah ini kan bicara masalah sifat watak yang karakter itu kikir, diajar, diluruhkan, dibuka supaya memiliki empati, belas kasihan terhadap orang yang kekurangan. Itu saat puasa. Jadi di saat puasa jangan tetap kekeh, yang tadinya kikir tetap kikir. Jangan. Memberi perhatian kepada orang-orang yang berkekurangan, alias murah hati. Terus, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Ya ini kalau saudara itu nantinya saudara dilimpahi tempat tinggal yang lebih dari satu rumah. Ada orang yang perlu ditampung-tampung, tapi ya saudara perhatikan siapa yang harus ditampung itu. Jangan sampai itu teroris saudara tampung, nanti repot, ya kan? Diperhatikan dari mana datangnya. Terus, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Ya, ada orang kekurangan pakaian, diberi pakaian. Terus, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ya, kalau saudaramu membutuhkan pertolongan, jangan sembunyi. Artinya kamu itu punya, bisa menolong. Jangan sampai pura-pura tidak tahu. Tolonglah saudaramu yang membutuhkan pertolongan itu. Terus, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Nah inilah dia jawabannya. Pada waktu itu terangmu akan merekah, pertolonganmu, sinar pertolongan turun. Terus, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kalau ada luka-luka batin, luka batin itu lebih parah daripada luka ini. Kena pisau atau kebeler itu lebih parah, saudara. Karena orang yang luka batin itu di situ menyimpan dendam, amarah. Itu menyebabkan sekat berkat Tuhan itu tidak segera turun. Kalau orang itu menyimpan dendam, iri hati, sirik terhadap sesama, itu luka itu kalau tidak diobati, itu menyiksa diri orang itu. Sebab itu untuk melepaskan, ambil waktu puasa, berpuasa, berdoa, mencurahkan, mengadu kepada Tuhan. Tuhan, aku akan bersikap seperti apakah benar? Tuhan jawab, kamu tidak benar. Kalau kamu minta ampun, tak ampuni. Iya kan? Jadi jangan sampai ada sifat syirik, iri hati, dendam terhadap sesama. Terus, kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. kan benar toh? Kebenaran dulu dilakukan, baru pertolongan, kemuliaan itu barisan belakang ikuti. Nah manusia itu beda, saudara. Pengennya itu kemuliaan, pertolongan untuk melakukan kebenaran, buh kapan? Ya kan? Terus, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. siapa yang tidak suka jawaban dari Tuhan? Semua suka. Doa-doa yang dijawab Tuhan, wah sukacita, puji Tuhan. Aku berdoa sekian lama minta mobil untuk transportasi, sekarang sudah Tuhan kirimkan. Wah kesaksiannya seperti anak kecil itu yang rindu untuk memuji Tuhan, waktunya untuk memuji Tuhan. Song leader lupa, nangis dia gulung-guling mana-mana. Nah akhirnya ditaruhlah pujian di tengah-tengah kesaksian di ibadah itu. Seperti itu aja berikutnya. Pinter nyanyi itu, anak Sena, cucu saya itu pinter dia nyanyi. Mereka nggak mikir dia,
Terus nyanyi aja, tidak lirik sana sini, ya apal. Saya berdoa supaya menjadi pencipta lagu dan penyanyi yang bagus, diberkati Tuhan. Jadi saudara itu melatih untuk memuji Tuhan. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Amin. Terus, apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Ini seperti ini. Ini penghambat seperti ini dibuang, ditinggalkan, jangan menjadi kebiasaan. Ayo terus. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Saudara, ini firman. Suatu saat saudara membutuhkan itu barang, misalnya itu makanan untuk diri sendiri, cuma satu-satunya itu makanan, dan ada orang membutuhkan. Bagaimana saudara ini akan memberikan atau enggak? Wah, ini tantangan ini. Loh, kalau dari itu ya bagi aja, saya tak kasih orang itu dan saya juga bisa makan. Dalam hal ini perlu bijaksana berdoa pada Tuhan. Amin. Ya, lanjut. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Ya, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan engkau, akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Haleluya. Amin. Tanah yang kering itu bicara kesusahan itu. Tuhan menuntun. Haleluya. Amin. Oh, luar biasa loh. Ini saya itu belajar mendengarkan firman. Saya mendengar ayat ini, pasal ini. Saya cari yang lain tidak dapat, saudara. Oh, di sana saya dengar. Saya dengar di mana? Entah saya tidur, entah saya berbaring di situ, saya dengarkan. Nah, lanjut. Dan akan membaharui kekuatanmu. Kekuatanmu akan diperbarui. Amin. Kekuatan kita akan diperbarui. Apa aku kuat puasa? Tuhan yang berfirman, Tuhan akan memperbarui kekuatan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kita akan diperbarui kekuatan kita. Bisa puasa, bisa ngebleng, bisa ngerawat, bisa mutih, bisa puasa batin. Puasa batin itu bagaimana, Pak Pendeta? Itu kan miliknya orang kebatinan. Saudara, yang benar itu Alkitab atau manusia? Yang benar itu Alkitab ini. Isi Alkitab yang benar. Semua yang dilakukan orang-orang yang belum kenal Kristus ini loh, mereka itu belajar Alkitab ini. Cuma mereka belum mau beribadah kepada Kristus, belum mau masuk ke gereja. Mereka tahu kitab ini dan mereka menjalankan itu. Kekuatan saudara akan diperbarui. Amin. Kekuatan saya akan diperbarui oleh Roh Kudus. Nah, puasa batin itu salah satunya. Misalnya saudara itu tersinggung, sebetulnya marah meledak-ledak, saudara diam. Tuhan, berikan aku sabar, berikan aku sabar, tenang, batinku tenang. Saudara perintahkan, batinku, hatiku, pikiran tenang. Aku sedang puasa batin, didik latih aku. Kira-kira kalau Tuhan yang nuntun bisa enggak? Bisa, saudara. Amin. Ya, lanjut. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara, kalau melihat taman diairi dengan baik, itu seperti apa? Ranum, segar. Tumbuh-tumbuhan itu segar. Nah, kalau orang itu diberi kekuatan oleh Tuhan, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Yang air itu adalah pencipta alam semesta. Amin. Loh, lanjut.
Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Karena Tuhan memperbarui kekuatan kita, tubuh Kristus, organisme tubuh Kristus diperbarui kekuatannya, bisa membangun reruntuhan. Haleluya. Kita kembali lagi ke sana. Yoel pasal 2 tadi ayat 9, ayat 18 dan 19. Ya, silakan. Begini bunyi firman Tuhan, janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, Ya, katanya kepada umatnya, sesungguhnya Aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. amin saudara. Tuhan yang akan mengirimkan bahan-bahan makanan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengirimkan kalau puasanya itu benar. Ini kitanya akan melanjutkan tahun 2026. Ambil waktu puasa bersama-sama. Dikatakan dalam kitab Yoel ini tadi, baik itu orang tua, anak-anak muda, bahkan anak-anak yang menyusu, dianjurkan berpuasa. Imam-imam berdoa untuk umat. Amin. Tuhan akan mengirimkan gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai berikutnya. Mazmur pasal 91 mulai dari ayat yang ke-14. Ya. Begini bunyi firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Kalau orang itu puasanya kudus, pikirannya kudus, hatinya kudus, hatinya itu melekat kepada Tuhan. Amin. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Ayat ini saya ulang lagi. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. ya, Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. dalam kesesakan kamu itu tidak sendiri, disertai oleh Bapa Surgawi. Ya, terus Aku akan meluputkannya dan memuliakannya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin saudara. Luar biasa dia memperhatikan kita. Jadi kalau kita ambil sikap niat untuk berpuasa, kekuatan itu diperbarui dan kita dibentengi oleh para malaikat badai balantara surga. Amin. Ada pujian mengatakan kekuatan di hidupku. Itu ya dan amin. Jadi ayat ini biarlah menjadi berkat untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati, kita akan nyanyikan kekuatan yang maha dasar yang kau curahkan di atas bukit Golgota. Kuasa darah maha kudus, dagingmu yang maha kudus, tubuh, jiwa, dan rohmu kuserahkan demi mengasihi, mencintai umat manusia yang kau cipta, yang kau bentuk sesuai dengan gambar teladan, untuk memulihkan citra pribadi Allah, gambar wujud Allah,
Kalau orang itu mau percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas bukit Golgota dan percaya kuasa kebangkitannya, gambar wujud Allah akan terbentuk pulih dalam kehidupan umat manusia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maha suci, maha suci, maha suci kuasa darah Yesus Kristus. Tuhan yang maha kuasa sudah menghapus semua dosa-dosa kami. Kekuatan yang maha dahsyat membangun kekuatan kami. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih-kekasihnya Tuhan. Sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus terlimpahkan dalam kehidupan kita sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.